Ini akan mengajak Anda ke kawasan lingkar kutub utara Finlandia, Lapland. Berpacu dengan husky dan rusa kutub dalam balutan salju. Sebuah perjalanan impian di negeri mimpi. Selamat datang di Preikestolen. Berseluncur bersama husky di pegunungan es. Berburu aurora borealis. Mengagumi keindahan panorama pegunungan Alpen di Swiss. Merasakan salju abadi di Gunung Titlis yang memukau. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata ke pegunungan es di Swiss. Swiss, negara di dataran Eropa yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Salah satu magnet wisatanya adalah gunung yang memiliki salju abadi. Sekarang saya akan menuju ke Schilthorn Peace Gloria. Katanya sih dulunya itu adalah tempat syuting dari James Bond. Perlahan, bukit berwarna hijau berganti menjadi hamparan salju yang memukau. Schilthorn Peace Gloria adalah sebuah restoran yang dapat berputar 360 derajat dan terletak di puncak Gunung Schilthorn di ketinggian 2.970 meter di atas permukaan laut. Restoran ini dibangun pada 1969 yang mulanya difungsikan sebagai tempat syuting film James Bond berjudul On Her Majesty's Secret Service. Di dalam film, restoran ini menjadi markas bagi musuh Bond yaitu Blofeld. Di sini, travelers akan disuguhkan dengan panorama jajaran puncak-puncak pegunungan Alpen nan megah yang tertutup putihnya salju. Setelah puas berkeliling di Peace Gloria, saya akan mencoba satu lagi nih, lokasi yang menjadi keunggulan di sini yaitu Trail Walk Deeper. Anda akan merasakan berjalan di jembatan baja sepanjang 200 meter yang berada di ketinggian 2.900 mdpl. Mereka juga menyediakan jalur yang cukup ekstrim, yakni berjalan hanya dengan satu tali. Oke, nah sekarang saya lagi coba untuk trail walk, tapi trail walknya jalannya kayak gini pakai satu tali aja, dan ini tinggi banget, menyeramkan. Oke, dia goyang-goyang. Dia goyang. Almost. Meski menegangkan, tetapi berjalan di sini dipastikan aman. Terlebih lagi, panorama pegunungan Alpen luar biasa menakjubkan, membuat Anda tak bosan berlama-lama di sini. Berada di Engelberg tak lengkap rasanya jika tak mengunjungi Gunung Titlis. Menuju Titlis, saya harus menaiki cable car. Rata-rata wisata pegunungan di Swiss sudah terkoneksi dengan cable car, sehingga wisatawan dapat dengan mudah menuju puncak tanpa harus lelah mendaki. Dari ketinggian, saya bisa melihat desa Engelberg yang sangat cantik secara menyeluruh. Menuju puncak Titlis, saya harus berganti cable car. Kami pun menaiki Titlis Rotair, yakni kereta gantung pertama di dunia yang dapat berputar. Tadi setelah naik 2 kali cable car dari bawah, dan sekarang untuk menuju ke atas, kita harus naik Rotair. Titlis adalah mutiara di mahkota Swiss. Gunung Titlis adalah glasier tertinggi di Swiss bagian tengah. Banyak aktivitas menarik yang bisa travelers lakukan di sini. Salah satunya mengunjungi Gua Gletser. Gua Gletser disebut juga sebagai Istana Es. Gua sepanjang 150 meter ini berusia hingga 5.000 tahun. Where is my crown?
Nah, di dalam Glacier Cave di Titlis ini mereka menyediakan tempat duduk seperti ini. Ini kita kayak seperti lagi di kerajaan-kerajaan ya. Jadi saya queen of Titlis. Jadi orang-orang bisa foto di sini. Fabian menyebut suhu di sini selalu dipertahankan di suhu -2 derajat Celcius apapun musimnya. Aktivitas lain yang tak kalah seru adalah menaiki kursi gantung Ice Flyer. Di sini saya diajak melewati lembah es dan ngarai yang indah. Berada di kursi gantung seakan terbang melintasi awan. Nah, jika Anda ingin mencoba memacu adrenalin, Anda bisa mencoba menaiki jembatan gantung Titlis. Jembatan ini adalah jembatan tertinggi di Eropa karena berada di ketinggian 3000 mdpl. Di sini, wisatawan juga dapat berfoto melalui kamera yang sudah disediakan. Salah satu yang disediakan di sini adalah bisa foto, ada alatnya. Jadi kita tinggal tekan aja di sini, lalu nanti kita tinggal foto. Kita coba ya. Oke, Fabian, you can push the button. Three, two, one, smile. Foto tersebut dapat dicetak di booth yang sudah disiapkan. Jadi tadi setelah kita foto di atas itu, kita harus mengingat nomor yang tercatat di situ, dan tadi nomor kita adalah 71 and 72. Oke, jadi setelah kita tahu nomornya, kita akan langsung sebutkan ke yang jaga di sini, kemudian nanti kita akan dapat fotonya. Oke, 71. 71, a big or small size? The Big one. The big one I think is good. Fine. Foto yang dicetak dapat menjadi kenang-kenangan yang bisa Anda bawa pulang. Saya pun masih ingin mencoba aktivitas lainnya yang ditawarkan di Titlis, yakni snow tubing atau berseluncur di es. Alat yang digunakan untuk berseluncur adalah ban. Tak mau menunggu lama, saya langsung mencoba berseluncur. Bener? Kira cepet banget. Tapi semua ini seru sih. Jadi ada dua pilihan, naik ban sama satu lagi tuh kayak apa ya, yang didudukin juga gitu sama. Cuman ini cepet banget tapi seru banget. Mau lagi kali ya. Lapland merupakan kawasan utara Finlandia yang masuk dalam lingkaran Kutub Utara. Tak ayal, hampir sepanjang tahun, Lapland diselimuti salju yang lebih tebal dibandingkan daerah Finlandia lainnya. Jarak dari airport menuju ke Ruka Village ini kurang lebih 20 km. Mengeksplorasi Lapland, saya mulai dengan hal yang paling mendasar bagi orang Finlandia. Sauna. Di Finlandia, sauna ternyata tidak hanya untuk menghangatkan diri, tapi ternyata sudah jadi budaya. Seperti apa sauna ala orang Finlandia? Yuk! Ada 2 juta sauna di Finlandia dengan jumlah penduduk 5 juta. Bisa dikatakan, hampir di setiap rumah di Finlandia terdapat sauna. Sauna sudah menjadi kebutuhan pokok orang Finlandia. Budaya sauna dipengaruhi oleh suhu rata-rata yang dingin sepanjang tahun. Meski nyatanya, orang Finlandia juga tetap melakukan sauna di musim panas. Pertama-tama saya mencoba smoke sauna. Jenis sauna yang dipercaya sudah dilakukan oleh nenek moyang Finlandia. Smoke sauna memanfaatkan hawa panas sisa pembakaran kayu.
Siram batu-batu panas di atas tungku dengan air untuk menghasilkan uap panas. Temperatur ideal untuk melakukan sauna ialah 80 sampai 110 derajat Celcius. Puas mencoba smoke sauna, saatnya mencoba jenis sauna lainnya, ice sauna. Okay, and now we go to ice hole. Sekarang aja saya sudah kedinginan sekali. Lalu bagaimana rasanya saat berada di dalam? Mari kita coba. So now it's my turn. Yes, it's your turn. Tiga, dua, dingin banget. Jadi ini budayanya orang Finlandia. Wow. Bayangkan, orang Finlandia biasanya dapat mengulang ritual sauna mulai dari smoke sauna hingga ice hole sauna sebanyak 3 kali. Perubahan suhu ekstrim diyakini bisa memperlancar peredaran darah. Bagi orang Finlandia, sauna bukan hanya sekedar cara menghangatkan tubuh. Sauna menjadi tempat untuk saling mengenal pribadi masing-masing. Tempat untuk mengambil berbagai keputusan penting, dan tempat untuk mencari hening. Aktivitas lainnya yang harus dicoba wisatawan saat berkunjung ke Lapland, Finlandia, bermain bersama reindeer atau rusa kutub. Salah satu binatang khas yang ada di Lapland, Finlandia ialah rusa. Di sini kita bisa melihat banyak sekali rusa, salah satunya di peternakan yang satu ini. Rusa. Halo. Yes, you can touch him. What's his name? Simo. Yes, you can touch and how it feels. Reindeer memiliki lapisan lemak tubuh dan bulu yang tebal, sehingga dapat melindungi mereka dari suhu ekstrim seperti di kutub. And they like cold, not warm. So we can get close to him. It's okay. Yes, it's okay. He's used to the people. Että tästä tietenkin Wisatawan pun dapat merasakan pengalaman menggunakan kereta luncur yang ditarik hewan bertanduk ini. Reindeer ini mengajak saya untuk mengelilingi hutan selama 10 menit. Sebuah pengalaman singkat yang tak terlupakan yang hanya bisa didapatkan di negeri Kutub Utara. Setelah melihat rusa, sekarang waktunya bermain dengan anjing husky. Husky merupakan jenis anjing yang senang hidup di daerah beriklim dingin karena memiliki bulu yang sangat tebal. Meski rupanya mirip serigala, husky sangat ramah terhadap manusia. Selain bermain dengan anjing husky, wisatawan juga bisa merasakan pengalaman meluncur bersama husky. Cara menunggangi husky ini memang lebih rumit dibandingkan menunggangi rusa. Kita harus memegang dengan sangat kencang karena husky ini akan berlari dengan sangat cepat. Dan kaki kanan di sebelah sini, kaki kiri sebelah sini. Dan yang ini untuk rem. Ada 5 anjing husky yang akan menarik kereta luncur ini. Tiap barisan mempunyai keunggulannya masing-masing. Yang paling belakang merupakan husky yang terkuat. Barisan tengah merupakan yang tercepat. Sementara paling depan berjenis perempuan dengan tipe pemberani.
kereta luncur bersama husky cukup menantang adrenalin. Husky merupakan jenis anjing yang suka berlari dengan sangat cepat. Mereka anjing-anjing pintar yang bisa diandalkan. Anda pun tidak perlu takut tersesat di tengah hutan. Berwisata ke Kutub Utara tak lengkap rasanya jika belum melihat secara langsung Aurora Borealis. Saat ini kita akan melihat Northern Lights yang merupakan Aurora Borealis, salah satu fenomena alam yang hanya bisa dilihat di Kutub Utara. Katanya hari ini cuacanya kurang baik karena mendung, tapi semoga hari ini kita bisa melihat Aurora Borealis. Saya pun akan meluncur menggunakan snowmobile untuk mencari spot terbaik untuk melihat Aurora Borealis malam ini. Spot terbaik untuk melihat aurora ialah tempat yang jauh dari cahaya. Aurora Borealis muncul selama 200 hari dalam setahun. Namun penampakannya sangat bergantung pada awan. Semakin cerah langit, tingkat kemungkinan untuk melihat Aurora Borealis akan semakin tinggi. Jauh-jauh ke belahan utara dunia, saya sangat berharap bisa melihat indahnya Aurora Borealis untuk pertama kalinya malam ini. Ini pertama kalinya saya melihat Aurora Borealis dan bagus sekali. Aurora Borealis merupakan fenomena alam berupa cahaya berwarna-warni yang hanya bisa dinikmati di Kutub Utara. Tujuan utama saya ke Norwegia adalah berburu Aurora Borealis. Meski tidak berada di wilayah paling utara Norwegia, namun di pegunungan Sulitelma, dengan banyak keberuntungan, kita bisa melihat keindahan cahaya menari di langit malam. Karena waktu yang saya miliki cukup panjang, saya pun memutuskan untuk mencoba olahraga yang juga memacu adrenalin, yaitu dog sledding. Dog sledding atau naik seluncur dengan anjing menjadi hal yang baru dan cukup banyak menarik wisatawan lokal dan mancanegara, termasuk saya. Sekarang saya sudah siap buat melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya ini unik karena saya akan ditemani oleh teman-teman saya, lihat. Mereka akan membawa saya jalan-jalan mengitari kawasan ini. Tertarik kan? Ayo ikut saya ya. Nah, ini tempat duduknya. Kita memulai perjalanan bersama 8 Alaskan Husky teman-teman saya. Abis ini ada turunan, hati-hati. Hello. From August to March, I train them about 1,000 hours. 1,000 hours, 1,000 oke. hours. Butuh beribu jam untuk melatih mereka semua. Belum lengkap rasanya berada di kota baru dengan segala macam perbedaannya dengan Indonesia, bila belum mencicipi masakan khas wilayah tersebut. Setelah puas bermain, sekarang saatnya mengisi perut kita dan saya akan makan di tempat yang unik. Bisa dilihat, ini tempat makannya. Mereka biasa menyebut ini seperti tenda dan bisa memuat 15 orang. Kita akan makan reindeer. Seperti apa ya? Oh, there you go. Hai. Hey, hey, hey.
Ini reindeernya yang udah dimasak sama chef. Kita lihat. Oke, ada daging rusanya, kemudian ada bawang bombay. Untuk membuat kita lebih hangat, ada kayu bakar di sini. Dan tenang aja, ini nggak akan asap yang ngumpul di sini karena kalau kita lihat ke bagian atas, ini ada celembung asapnya. Menarik banget. Di sini kita bisa makan ramai-ramai setelah menghabiskan waktu di luar sana. Makanannya udah datang. Dan ternyata memakan ini menggunakan pendamping. Ada roti sami. Ini roti khas. Saya pengen coba teksturnya. Lembut banget. Dan ini creamy enak. Saya mau cobain dagingnya. Empuk banget. Padahal masaknya nggak terlalu lama dan bumbunya sederhana banget. Waktu kini menunjukkan pukul 8 malam. Langit sekarang udah gelap. Sekarang saatnya kita mengejar tujuan utama kita datang ke sini. Melihat aurora. Setelah berjalan sekitar 15 menit, saya pun tiba di puncak bukit. Cuaca cerah, sinar bulan yang tak begitu terang menjadi pertanda baik bagi saya. Dari titik ini dengan mata telanjang, saya melihat cahaya menari berwarna hijau yang sebelumnya hanya dapat saya lihat dari foto atau video. Keberuntungan memang tengah berpihak pada saya. Bulan April adalah saat terakhir kawasan Norwegia dapat melihat fenomena alam ini. Saya datang di penghujung aurora dapat terlihat. Sungguh pengalaman tak terlupakan dan penutup manis perjalanan saya di Norwegia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.